Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita pertama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam ini Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu, melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Infitar. Ini adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-7, alladzi khalaqa fasawwaka fa'adala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai para manusia, perkara apa yang telah memperdaya kalian sehingga kalian itu durhaka terhadap Rabbmu, Zat yang maha mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, padahal Dia Allah Subhanahu wa taala Zat yang telah menciptakan kamu kemudian menyempurnakannya. Kemudian kamu menjadi tersusun secara seimbang. Dia Allah Ta'ala yang menyusun kamu dengan seimbang. Dan dikatakan ya di dalam kitab ini, apa yang dimaksud dengan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ay ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamah muntasibah bi ahsanil hayati wal askal, yaitu Dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu itu sawiyan, bentuk tubuhnya itu lurus ya, bagus ya, mu'tadil, di mana berdirinya itu tegak ya, tegak berdirinya proporsional ya, juga bagian-bagian pada tubuhnya itu tegak dengan sempurna, ada pada hay'ah yang terbaik, keadaan yang terbaik. Demikian pula askal, bentuknya ya, keadaannya terbaik, bentuknya juga terbaik. Dan beliau mensitur dari riwayat Al-Imam Ahmad ya, dari Busr ibni Jahash ya, Al-Qurasi, di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan anna Rasulullah alaihi salatu wasallam basaqa yauman fi kaffihi fa wada'a 'alaiha isba'ahu thumma qala Allahu azza wa jalla ibna adam anna ya tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi hatta idza sawaituka wa adaltuka wa masyaita baina burdaini walil ardi minka wa'id fa jama'ta wa mana'ta hatta idza balagta tarahiyah qulta atasaddaqu wa anna awanu sadaqah wa qad rawahu Ibnu Majah. Naam. Nama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan Rasulullah SAW pernah suatu saat meludah ya di telapak tangannya. Padahal ludah itu kan kotor ya, tapi diletak karena beliau ingin menjelaskan ya, makanya menuntut ilmu itu kadang walaupun apa yang digunakan praktek itu kotor, itu tidak ada masalah.
Orang mau bikin kompos itu pakai nopo? Atau orang mau bikin apa pupuk pupuk yang dari kencing kuda, kadang dari apa teletong sapi, kotoran sapi, itu kan kotor, tapi manfaatnya besar dan itu dimaklumi, ya, dimaklumi. Nah, apalagi ini ingin menjelaskan sebuah perkara yang sangat penting. Beliau meludah di bagian tangannya, kemudian jari-jarinya diletakkan di bagian ludah ya, untuk menunjukkan hinanya manusia itu diciptakan dari cairan yang semisal itu, maksudnya air mani. Ya, kemudian beliau bersabda, Allahu tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, ya, nggak mungkin kamu bisa membuat lemah diriku, karena benar-benar aku telah menciptakan min mislihi, dari cairan yang seperti ini hinanya. Artinya kondisi dari atau keadaan dari manusia itu sangat lemah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu untuk mengingatkan, karena banyak manusia mereka durhaka. Ya, durhaka di mana ya, tiba-tiba tatkala mereka manusia itu menjadi dewasa, kemudian punya tubuh yang tegap, tahu-tahu kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sampai ketika aku telah membuat kamu itu, tubuh kamu itu lurus, bagus. Kemudian aku telah menegakkan kamu, tubuh kamu itu tegak dengan proporsional. Kemudian kamu berjalan di antara atau dengan sebelumnya dengan memakai burdah, 2 burdah. Karena pakaian itu rata-rata kalau pakaian besaran itu jarang 1 lapis. Jarang 1 lapis. Mesti berlapis-lapis. Ya. Coba kalau pakaian yang sangat parlente, biasanya anggota DPR, pejabat-pejabat, kan mesti ada pakaian putih. Sebelum pakaian putih, dalamnya masih ada kaos sport. Pakaian putih masih pakai apa? Jas. Dan tidak mungkin kalau kemudian dodol es muter nggo jas, kisra mungkin itu. Karena itu menunjukkan pakaian pada keadaan-keadaan tertentu. Kalau pejabat ya setiap hari pakai pakaian seperti itu. Tapi kalau kita ya paling kalau pas jagung manten aja belum tentu kok. Biasanya sing duwe hajat sing kayak gitu, ning jagung manten biasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, memang dari pakaian itu rata seperti itu. Ya, jadi 2 burdah. Sementara walil ardi minka wa'id, ya. Sementara bumi dia kepadamu dia marah, ya, marah, murka. Kenapa? Karena kamu menyombongkan diri di muka bumi, ya. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fajama'ta wa mana'ta. Kemudian kamu itu mengumpulkan harta, mengumpulkan apa saja, tapi kamu menahan dari bersedekah. Ini nyata, walaupun tidak seluruh manusia seperti itu, tapi kebanyakannya seperti ini. Ya, sampai ketika kamu itu mencapai kedudukan, ya, atau sampai tatkala kemudian nyawa itu sampai sini taroki, namanya apa nih? Urat leher. Baru kemudian kamu mengatakan, atau sodaku, saya akan sodakoh saat ini. Ya. Atau kemudian juga kamu mengatakan, wa anna awanu sodakoh, inilah saat yang tepat untuk sodakoh. Padahal saat tepat untuk sodakoh itu bukan akan mati, kasihan ahli warisnya. Kenapa? Ya, karena pada saat seorang itu mau meninggal, itu dengan hak ahli waris. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak memperbolehkan seorang, ya,
untuk berwasiat tatkala dia khawatir meninggal untuk disedekahkan hartanya melebihi sepertiga. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau sakit waktu haji. Dikala beliau sakit, beliau ini kan seorang yang sangat kaya raya. Ya. Dan sebelumnya tidak ada riwayat pada waktu berangkat haji sakit, tidak ada. Tapi pada waktu haji sakit, dan sakitnya itu sangat berat. Sementara beliau cuma punya satu anak putri. Nah, satu anak putri. Itu pengennya beliau itu ingin mensedekahkan dari harta warisannya. Maka kemudian dia menginginkan akan mewariskan atau ingin mewasiatkan dengan hartanya itu untuk setengah. Boleh, Nabi tidak boleh. Tidak boleh. Ada bahkan lebih besar daripada itu. Kemudian tatkala sampai sepertiga, Nabi mengatakan wasulus kasir. Ya sudah sepertiga tidak apa-apa, tapi sepertiga sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Sehingga dari hadis tersebut Abu Bakar dan Umar itu keduanya tatkala berwasiat, ya, saat sakit dikhawatirkan dekat dengan ajalnya, mereka berwasiat untuk disedekahkan hartanya itu 1/4 atau 1/5. 1/4 atau 1/5. Tapi kalau kemudian sebelum sakit dia seger gitu, kemudian dia sedekah banyak, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia mau sedekah sekian tidak ada masalah. Karena sehatnya dia itu memungkinkan dia mengumpulkan harta. Apalagi sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Kita tahu bahwa annas sedekah tadfaul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Bisa menolak bala. Sehingga pernah ada satu kisah seorang ulama, ini saya cerita sedikit supaya kita punya kesabaran. Seorang ulama, dia ini melamar, karena kemarin ditolak terus. Ya, tolak, nggak mau ada yang menikahkan. Sampai suatu saat ada seorang ulama lain yang dia sangat baik kepada dia. Sampai kemudian dinikahkan dengan putrinya. Lah, ulama itu belum tentu ya putrinya yuk baik gitu. Ternyata begitu nikah, itu akhlaknya jelek, betul. Anaknya ini jadi istrinya. Ya, kadang dia tidak bisa bersyukur sama suami, mencerca dengan cercaan-cercaan yang cukup pedas. Sampai suatu saat teman-temannya itu menasihati, tolikha, dipisah, cerai, gitu loh, kayak gitu loh. Maka dengan kecerdasannya ulama ini menjawab, ya, bisa jadi, atau beliau berharap dengan ungkapan harapan bahwa aku bersabar dengan istri saya yang kondisinya seperti itu. Allah memalingkan aku dari bala yang lebih besar. Kenapa? Karena bala bencana itu kan tidak mungkin lebih takdir. Kalau ini nanti diganti istri yang baik, mesti bala lain ada. Itu kecerdasan dia. Kecerdasan dia. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan apakah mungkin di mana di saat dahulu aku melamar ke sana kemari ditolak, tidak ada orang tuanya mau menikahkan aku dengan putrinya. Kemudian ada seorang laki-laki yaitu bapak mertua saya, bapaknya istri saya ini, dia begitu baik kepada saya menikahkan aku dengan putrinya. Apakah pantas kemudian aku balas dengan aku ceraikan istriku, kemudian akan menyakiti orang yang telah berbuat baik kepadaku? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau ini artinya ini ingin memperjelas ya. Saya hanya ingin memperjelas bahwa bala itu tidak melebihi takdir. Ya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah taala, terkadang ada orang punya harta banyak sakit gitu.
Dia mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk bisa berobat. Ya, untuk bisa berobat agar supaya terbersihkan dirinya. Yang mana balanya terus sakit itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena untuk diampuni dosa-dosanya, atau yang kedua untuk diangkat derajatnya. Kalau kemudian dia tidak berobat, kemudian dia sedekah, kan ini juga menghapus dosa kan? Menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat. Inilah hikmahnya. Terkadang dia itu diberi karunia, diampuni dosanya, diangkat derajatnya melalui sedekah dan bukan melalui sakit. Tapi terkadang kalau dia kurang sedekah, ya melalui sakit gitu loh. Karena memang seperti itu hikmahnya itu. Ya, hikmah demikian. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada bentuk-bentuk, bahkan sebagian ulama menjelaskan kaitannya dengan orang tua. Ya, kalau kamu ingin sukses, ingin berhasil di dalam beragama, demikian mengaruhi ini, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena berbuat kepada orang tua itu lebih daripada sekedar sedekah. Lebih tinggi daripada sekedar sedekah kedudukannya. Nah, maka seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala pada bentuk yang Allah kehendaki, dia menyusun kamu. Dia menyusun kamu. Qala Mujahid, Al-Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu punya murid yang cemerlang ya. Ada sekitar 3 atau 4 Mujahid, Ikrimah, kemudian Dohak. Ya. Ini diantara yang masyhur dan masih ada satu lagi saya lupa ya. Itu adalah murid beliau sangat ya. Dan diantara murid beliau yang waktu kecil itu agak susah disuruh ngaji, itu namanya Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Cerdas ya, tapi kon ngaji angel ra ilok. Sama Ibnu Abbas itu ditaleni sikili ngaji. Pokoknya biar nggak lari kemana-mana, kakinya itu dirantai, gitu. Dikasih kayu itu loh, kobel namanya, atau kabel ya. Macam kayak kayu kemudian kayak dipasung gitu loh. Pokoknya pas lampu ngaji ini kayak dicopot gitu. Ya, kayak gitu. Sampai beliau menjadi alim. Ya, kenapa? Karena duduk di majelis ilmu itu faedahnya sangat besar. Dipaksa wae iso kok gitu. Dan itu enggak usah enggak usah istilahnya memandang itu sesuatu yang jauh atau sulit. Karena kita tahu ya. Orang itu kalau misalnya disuruh misalnya merangkak dalam lumpur, kemudian ditembaki gitu, kira-kira gelem ora? Terus tidak ada yang mau. Tapi nyatanya akabri gawe ngono kuwi ya. Akabri tentara itu gitu. Digitukan. Ya, mereka bahkan mendaftar berbondong-bondong. Padahal dia ora seneng. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan dihadapi. Ya, ilmu berkaitan tentang kemiliteran. Ya, maka ilmu itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala memang perlu untuk pada kondisi tertentu dipaksa. Tidak salah. Ya, perlu dipaksa. Lebih-lebih manusia itu dikatakan sebagai anas naus karena kasrotul harokah maknanya. Coba kalau ada anak cuma di rumah terus belajar ya ora ming turu mangan turu ora seneng wong tuane. Dijamin seneng gitu loh. Ya. Ya. Bahkan kadang walaupun dia ikut kerja dengan orang tuanya, tanggo-tanggo itu orang belajar. Mesti gitu, mesti akan ditanya seperti itu. Ya, karena masa-masa seperti itu masa untuk apa dia belajar. Kelak ilmu itu yang akan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan mengangkat
seorang akan diangkat itu karena sebab ilmu. Ya, dengan sebab ilmu. Makanya sebagian dari anak-anak di masa salaf itu ditawari uang sekian dirham, sekian ribu dirham. Kamu mau ndak kalau punya uang sekian tapi bodoh? Kamu pintar tapi nggak punya uang. Ada salah satu anak yang keras mengatakan, saya lebih pilih pintar walaupun nggak punya uang. Kenapa? Karena kalau saya bodoh, kemudian punya uang, khawatir karena kebodohan saya akan menghancurkan seluruh harta saya. Tapi kalau saya pintar, ya, maka saya akan bisa mengumpulkan uang sebagaimana kalau jadi bodoh tadi dengan ilmu. Maka dikatakan in aradtumud dunya niltum wa in aradtumul akhirat niltum. Orang punya ilmu itu kalau kamu menginginkan dunia kalian akan mencapai, kalau kamu menginginkan akhirat pun akan bisa mencapainya. Ya, bisa mencapainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian. Maka Mujahid mengatakan fi ayyi sibhi abin au ummin au khalin au amin. Yang dimaksud beliau mengatakan pada bentuk yang mirip bapaknya atau mirip ibunya atau mirip kholahnya, ya, yaitu saudara dari ibunya, atau mirip dari aminnya, mirip dari saudara bapaknya. Jadi dibentuk seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya membentuk manusia itu sesuai dengan alur jalurnya. Ya kalau ndak mirip ibunya, ndak mirip bapaknya, ndak mirip saudara ibunya, ndak mirip saudara bapaknya, seperti itu, atau kakeknya. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki, dia berkata, ya Rasulullah, inam ra'ati waladat gulaman aswad. Sungguhnya ya Rasulullah, istriku itu melahirkan anak yang hitam padahal dia putih. Iki saka ngendi gitu loh. Ya, artinya dia sudah curiga, jangan-jangan ini bukan anakku gitu loh. Ya, bukan anakku. Walaupun jamaah dia Allah taala, ya, seperti itu. Kalau kita lihat ya, keturunan Nabi Adam natane ono ireng-ireng nang Afrika ya toh. Ada gitu. Padahal wonge siji, tapi ono sing putih, ono sing ini, ono sing ini, campur aduk, bahkan ada yang kemerah-merahan. Ada yang benar-benar hitam legam gitu, itu ada gitu. Tak pikir dulu orang kulit hitam itu hanya lihat di video, di foto. Waktu lihat wujudnya tenanan, yo ireng tenan gitu loh. Ya. Hitam betul gitu loh, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, halaka min ibil, kau punya unta enggak? Ini untuk mengkiaskan ya. Jadi untuk memudahkan pemahaman, ini ada pembahasan kaitannya dengan kias. Apakah kau punya unta? Qala na'am. Ya. Fama alwanuha. Warna unta yang kamu miliki apa? Humrun, merah. Kemudian Nabi bertanya, fahal fiha min aurat? Apakah ya, pada unta yang kamu miliki ada yang berwarna abu-abu? Ya, ini naam. Artinya dari anak keturunannya itu ada yang abu-abu padahal merah gitu loh. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Taala, Nabi bertanya, fa'ana atahadalik. Sekarang itu datangnya dari mana? Ini merah, ini abu-abu. Ya. Kemudian ya, asa yakuna nazata irkin. Ya. Bisa jadi ada garis keturunannya. Nah, yang tercabut dari irki itu apa, kayak gen dari, sebenarnya dari irki itu kan sebenarnya dari apa yang mengalir itu, kadang bisa darah, kadang bisa bisa keringat dan sebagainya, ngalir dari situ. Ya. Kemudian beliau mengatakan wahada asa an yakuna nazata irkin. Ya.
Ini seperti ini bisa jadi setelah disebutkan seperti bisa jadi anak kamu hitam itu karena jalur dari garis keturunan induk sebelumnya atau bapakmu yang sebelumnya. Nek dirunut ono sing ireng ora gitu. Oh no, nah ini gitu loh. Ya ini seperti itu. Sehingga di situ benar bahwa kemiripan kulit, kemiripan warna, kemiripan ini itu dan lain sebagainya itu salah satu tanda yang menunjukkan itu ada garis keturunan. Saya menunjuk. Tapi itu bukan semata-mata hujah. Bukan semata-mata hujah. Maka manakala ada korinah seperti itu kan belum tingkat hujah, tapi korinah itu suatu yang menyertai, suatu yang sifatnya mendampingi, bisa menandakan ada tanda ke arah daripada burhan ataupun bukti. Makanya dahulu ada seorang sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia punya saudara Utbah bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas Muslim. Lah Utbah bin Abi Waqqas itu sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah itu sudah pesen. Itu anak budak itu anakku, keponakanmu gitu. Karena dia berzina. Aku dia nanti kalau itu lain tuh keponakanmu itu. Ya. Sampai begitu Sa'ad bin Abi Waqqas ada di kota Mekah, ada kota Madinah, sampai terjadi Fathu Makkah. Dicarilah budak itu. Mana budak itu? Anaknya. Lah kan dia karena lahir dari sang pemilik budak, kan dia yang ngumpuli juga yang punya budak kan? Ya. Kan ada saudara-saudaranya anak itu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ini keponakanku. Buktinya mirip dengan saudaraku Utbah bin Abi Waqqas. Buktinya mirip. Akhirnya si saudaranya itu ya, yang dari saudara anak budak itu kan dari lahir dari orang tua. Ini lahir di tempat tidur ayah saya. Dan yang dia budak dari ayah saya. Wah, akhirnya rebutan anak. Dari dua pihak itu rebutan anak. Dibawa di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dibenarkan oleh Nabi persis tanda benar. Lebih ada pengakuan berzina ya. Sudah ada pengakuan berzina loh. Tapi yang satu mengatakan bahwa ini lahir dari tempat tidur ayah saya. Ini saudara saya, saudara laki-laki saya. Nabi kemudian memutuskan bahwa anak lil firas, anak itu nisbatnya kepada tempat tidur. Jadi yang menang siapa? Saudara laki-lakinya dan bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun celaan bagi yang berzina. Namun Nabi memerintahkan untuk laki-laki ini kalau lelaki punya saudara perempuan kan dari yang punya budak untuk berhijab. Suruh berhijab. Ini namanya ikhtiyat hati. Ya, hati-hati. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala DNA karena ada DNA itu dia sifatnya penguat bukan pemutus ya, bukan putus, dia penguat ya, penguat. Makanya hal-hal yang sifat seperti itu mesti ada datang dari saksi ahli kan ya, dari ahli. Wallahu ta'ala a'lam ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah diterangkan oleh Nabi demikian menjadi jelas. Kemudian waqad qala Ikrimah ya, fi qaulihi fi ayyi suratin syaa rakkaba in sa'a fi surati wa in sa'a fi surati khinzir ya. Kalau Allah menghendaki bisa dibentuk seperti monyet. Bentuknya monyet dibentuk. Kalau Allah menghendaki surahnya babi. Dan ada kaum yang kemudian dijadikan monyet dan babi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum dari Bani Israel.
kaum dari Bani Israel itu yang mereka ngakali, dilarang untuk apa? Untuk mencari ikan di hari Sabtu, kan dilarang. Yahudi itu senengannya ngakali, ya. Jadi nyebar jaring di hari Jumat. Hari Sabtu memang nggak nyari, panen di hari Ahad. Dijumuk tetap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di kaum tersebut termasuk yang kemudian, ya, digabungkan sebagaimana orang-orang yang mencari nafkah di hari Sabtu. Ya, makanya sok seneng ngakali. Pokoknya kalau yang namanya aturan dalil itu, aturan dalil sudah jelas, jangan suka ngakali. Ya, kecuali kalau ada bimbingan dari Nabi seperti riba fadl dan riba fadl, kaitannya barang-barang ribawi. Itu kan tukar menukar antara apa waktu itu terjadi antara ya, kurma yang jelek dengan kurma yang baik. Ya, itu Nabi mengatakan pada waktu ditukar itu kan nilainya lebih, yang otomatis yang lebih banyak kurma yang jelek kan oleh ditukarkan. Ya kayak zaman sekarang nukar ke beras pupon, kalau beras yang baik itu ya oleh loh. Ya, beras pupon 2 kilo, beras C4 jadi 1 kilo. Itu riba loh. Namanya riba fadl. Namanya riba fadl. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, tukar menukar uang juga oleh lebih, itu riba fadl. Kalau enggak cash namanya riba nasiah. Tapi kalau hutang enggak apa-apa. Kalau hutang itu misalnya hutang uang 100.000, besok dibayar seminggu lagi, sepekan lagi. Itu kan uangnya kan tukar menukar kan itu. Hakikatnya kayak tukar menukar kan 100.000 saya ingin gue tuku beras, besok ganti uang yang 100.000 lainnya. Jadi kan tukar menukar. Tapi karena ini babnya bukan bab jual beli, tapi bab membantu, dibolehkan. Dibolehkan, menjadi dibolehkan. Maka kalau hutang beras 1 kilo, besok dibalas 1 kilo, ora apa-apa kok hutang. Yang hutangnya bukan karena beli. Kalau beli beda. Nah, hutang sama dengan uang apa-apa, ora cash ora apa-apa, sesuk ora apa-apa, karena dua barang ribawi yang beda sebab berlakunya riba. Ya, sebab berlakunya riba. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Kamu jual dulu, ya, apa kurma ini. Setelah kamu pegang uang, belikan kurma yang kamu ingin tukar. Nah, itu bukan riba. Tidak ada masalah seperti itu. Nah, ini ada pembahasan di dalam fikih, ya. Di dalam pembahasan fikih. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi. Qala Abu Shalih, demikian pula, ya, seperti inilah Abu Shalih telah mengucapkannya. Insa'a fi surati kalbin wa insa'a fi surati himarin wa insa'a fi surati khinzir. Kalau Allah mengendaki dibentuk anjing, kalau Allah mengendaki dibentuk keledai, kalau Allah mengendaki dibentuk babi. Ya, dibentuk. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian tentang ayat ini Qatadah mengatakan qala qadirun wallahu, ya, minal hayawanati, atau qadirun wallah rabbuna ala dzalik. Wa makna hadzal qaul inda haula'i anallahu ta'ala anallahu azza wa jalla qadirun ala khalqin nutfati ala sakin qabih minal hayawanati al munkarati al khalq, walakin bi qudratihi wa lutfihi wa ilmihi yakhluquhu ala saklin hasanin mustaqim mu'tadilin tamin hasanal mangdor wal hay'ah. Ya, kalau Qatadah beliau menjelaskan Allah Ta'ala dia maha mampu,
yaitu Rabb kita, untuk melakukan yang demikian bentuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makna daripada ucapan ini di sisi mereka, bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa untuk menciptakan dari setetes air, ya, yang setetes air itu bentuknya sangat hina, kopi jelek, orang dikasih air mani ora gelem, ya. Dari bentuk yang seperti itu Allah Ta'ala maha mampu untuk menciptakan hewan-hewan yang mungkaroh, ya, hewan-hewan yang yang mungkaroh itu hewan-hewan yang tidak disukai, ya, hewan-hewan yang diingkari. Oh, ora gelem duwe hewan kuwi. Contohnya kalau jengking gitu, pas gelem gitu, ora gelem gitu. Mampu menciptakan seperti itu, ya, makhluk. Namun dengan kekuasaan Allah, dengan kelembutannya, ya, juga helmnya, Allah menciptakan dalam keadaan bentuk yang terbaik, lurus, tegak, sempurna. Kalau dilihat menyenangkan, bentuknya bagus, dilihat juga menyenangkan. Hasanul Mangdor, Hasanul Mangdor, ya, dari nyata, ya. Makanya sejelek-jelek manusia kalau dibandingkan sama gorila, mesti ganteng manusia, ya. Tidak ada yang tidak. Manusia itu makhluk yang terbaik gitu, ya, yang terbaik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin. Ya. Allah berfirman, jangan sekali-kali kalian seperti itu. Ya, bahkan kalian wahai manusia telah mendustakan dengan agama. Mendustakan din dengan agama, mendustakan dengan apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka diterangkan dari ayat ini, bal innama yahmilukum ala muwajahati al-karim wa muqabalatihi bil ma'asi. Bahkan sesungguhnya telah mendorong kalian untuk berani bersikap menghadapi, menentang Al-Karim Allah Ta'ala, ya, membalas Allah Ta'ala dengan berbagai macam maksiat, padahal sudah diciptakan seperti itu sebaik-baik bentuk, padahal Allah Maha mampu untuk menjadikan kalian itu seperti anjing, seperti seekor monyet, demikian pula hewan yang lain. Tapi tidak, Allah nggak ciptakan seperti itu. Artinya itu nikmat di atas nikmat. Kalau nikmat di atas nikmat, loh kenapa kalian itu kemudian mendustakan agama? Ya, ya mana takdibun fi qulubikum bil mi'at wa jaza wal hisab. Din di sini kadang dimaknakan pada makna din, yaitu yaumuddin, hari pembalasan amal, ya, hari pembalasan amal itu hari kiamat, ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, yang mendorong kalian itu justru membawa kalian dengan sikap seperti itu karena adanya bentuk mendustakan pada hati-hati kalian dengan hari kembalinya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kiamat. Demikian hari pembalasan, demikian pula hari kalian itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, kita bisa melihat kalau misalnya tidak ada Rasul diutus, tidak ada pendidikan agama, manusia keadaannya akan seperti ini. Ya, mereka akan menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya diutusnya Rasul itu rahmat. Makanya kalau ada di suatu tempat itu diingatkan hal seperti ini, itu adalah hal yang menguntungkan. Nah, kalau untuk dunia itu nggak usah diingatkan, tabiat kita sudah ke sana gitu. Orang lapar mesti golek panganan. Ya, orang sakit mesti datang ke dokter atau mungkin berobat. Itu sudah otomatis. Tapi nek dia nggak punya agama, kadang rakroso nek dhek loro. Dia nggak merasakan kalau dia sakit. Ya, sehingga kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bahwa adanya Rasul diutus, kemudian mendakwahkan, mengajari manusia, itu menjadi kelaziman yang harus ada. Ya, yang harus ada. Makanya dorongan-dorongan untuk mendapatkan ilmu agama itu dalilnya banyak sekali, tapi kalau dorongan untuk mencari ilmu dunia, ora usah didorong, wis golek. Kadang saja ilmu agama saja didorong golek sana kok. Seperti itu, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu perlu untuk diingatkan. Makanya untuk menemukan lampu yang mungkin Thomas Alva Edison, ya, kan bukan orang Muslim kan? Yang menemukan lagi apa? Einstein rumus-rumus, ya karena itu dunia. Nek Nabi tidak ada yang menemukan lampu, tidak ada gitu. Tapi Nabi ngurus siapa? Mengembalikan manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang paling penting, esensi hidup kita. Esensi hidup kita itu ini. Ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita itu untuk diingatkan, dilecut sampai jamaah yang dirahmati Allah taala, di antara sholat 5 waktu itu ada satu sholat yang disertakan dengan khutbah, itu sholat Jumat. Jadi minimalnya dapat peringatan tuh khutbah Jumat gitu, terus minimal gitu. Dan kita tahu khutbah Jumat itu sifatnya peringatan umum-umum ya. Tapi kalau majelis ilmu itu hal-hal yang ya, saya kadang sok prihatin. Berkali-kali kadang ada yang tanya, udah ngaji lama? Tanya udah, saya itu sampai saya benar-benar kadang sampai sedih banget. Yaitu keluar darah haid. Ya. Sampai 21 hari itu enggak sholat. Sampai geleng-geleng, sampai kasihan betul itu. Kan enggak mungkin itu darah haid melebihi 15 hari, melebihi 17 hari. Lah mungkin. Ya. Dan di situ kan butuh penjelasan bagaimana penjelasan fikih dalam masalah itu. Ya, enggak mungkin Allah menciptakan itu ibadah kok kemudian setengah daripada hidupnya enggak sholat, enggak mungkin. Lah mungkin. Itu yang saya dapat itu, bahkan yang kemarin udah melahirkan tuh hampir 60 hari nggak sholat. Kan nifas paling 14, paling 40 hari. Bagaimana dia nggak sholat itu? Bahayanya daripada ketidaktahuan. Itulah pentingnya, makanya kalau lihat seperti itu, ya Allah, ngejak ngadi angel gitu loh. Padahal kondisi mereka yang dijajik itu seperti itu. Kok nggak ngeri itu? Dan nanti yang bagi yang punya ilmu itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat itu nanti orang-orang yang diperingatkan itu nanti akan beralasan dengan siapa? Dengan orang-orang yang punya ilmu. Sebagaimana umatnya Nabi Nuh mengatakan, ma'atana min nadirin, belum pernah satupun orang memberi peringatan pada kami. Padahal kurang ajar. Nabi Nuh sudah dakwah, sudah menerangkan saja, mengatakan ma'atana min nadir, satupun orang yang memberikan peringatan tidak pernah datang kepada kami. Kemudian Allah bertanya, ya, man syahidaka, siapa yang menjadi saksi kamu, menyaksikan kamu wahai Nuh alaihissalam. Kemudian Muhammad alaihi salatu wasallam wa ummatuhu, Muhammad alaihi salatu wasallam dan umatnya. Kemudian mereka yasaduna anna Nuh alaihi salam qad balaghahu, benar-benar telah menyampaikan pada kaumnya. Itu kan menunjukkan besok sing dora gelem ra gelem ngaji kuwi, wah alasane biyen kae sapa ustaz kae dai kae ora tau nglengke. Itu kayak gitu bahayanya. Itu padahal sudah ada pengajian itu, nanti juga kan bahaya betul. Makanya kalau seperti itu kita itu dalam seperti ini harus punya kasih sayang. Ya, yang sabar. Ojo teko loro teko telu dibubarke. Nek teko loro teko telu pas ada orang bertobat arep ngaji wis ora ono pengajian, nek arep tobat karo sapa. Ini pentingnya. Kadang tobat liyane cerita karo liyane nang angring. Wes ora perlu banget ngono kuwi. Sing ngene iki kita jawabane sih kayak gitu.
Akhirnya jawabannya bukan memberikan petunjuk tapi jelombrong gitu. Wallahu taala alam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah datang dari pribadi saya, demikian dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata kekuasaan rahmat Allah taala yang diberikan kepada kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.